Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala murniwati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulati latihati. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minimal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. So, ini saya senang ke pasar ya. Ini lihat belanjaan ini. Jadi kalau ini sederhana motor saya, dan ketika kita biasa merendahkan diri, hidup dengan apa adanya, insya Allah tidak ada lagi yang kita direndahkan dari kita gitu. Jadi kita direndahkan orang lain pun kita biasa-biasa aja gitu. Motor saya yang lain adalah ini bro, ini Suzuki Spin. Ini sederhana, tuh lihat, malah udah sobek-sobek gitu. Jadi nggak apa-apa, saya pakai itu nggak apa-apa, ke masjid, kemana-mana, kantor kadang-kadang ada sih motor ini, cuman ini kan dipakai jarang-jarang gitu. Jadi dan saya punya sepeda juga ini dia, sepeda ondal ini plastik ya. Jadi intinya ketika tidak ada yang bisa direndahkan, ketika kita merendahkan diri ya, nggak ada yang bisa direndahkan lagi, ya udah gitu. Dan ini saya belajar dari sahabat saya, apalagi kita masih masalah riba itu. Jadi saya hidup berusaha untuk tidak neko-neko sob. Jadi kadang-kadang kantor saya bawa motor ini, dan tanggapan orang ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya ke masjid juga sering bawa itu gitu. Jadi ketika saya ada sahabat saya sob ya, itu kena masalah riba, utang rumahnya dijaminkan dan yang lainnya gini. Setiap pagi yang dia lakukan apa coba? Setiap pagi-pagi banget pakai sarung dibuntel, bawa pakaian keluar gitu. Akhirnya kalau sekali mungkin nggak masalah, kalau udah 3 kali kan ditanya tetangga, 4 kali 5 kali makan hanya mungkin di porsi 7.000-an sampai 10.000 gitu di satu warung. Jadi sarapan pagi bawa buntelan segala macam gitu. Ternyata apa coba? Ternyata dia datang ke sana, dia itu pasti tanya kenapa? Ya saya kenapa Pak bawa buntelan terus makan di warung sederhana, padahal rumahnya rumah cukup mewah gitu, di suatu kompleks perumahan yang mewah, kan dilihatin banyak orang gitu. Dan dia berkata gini, saya persiapan untuk sekiranya rumah saya diambil bank atau dilelang bank, saya udah siap itu mentalnya gitu. Jadi persiapannya sekarang ini. Terus kemarin juga ada alhamdulillah sahabat saya itu bisa lunas riba, itu rumahnya mewahnya itu dijual tuh, diiklankan gitu, sehingga tetangga pada nanya semua, karena memang terkenal orang itu orang kaya gitu. Diiklankan rumah ini dijual 9 miliar karena memang luas, rumahnya besar, dan dia tidak malu ngiklan di Facebook di mana-mana gitu. Memang harga rumahnya sekitar normalnya sekitar segituan gitu, dan dia jual harga normal. Dan dia pas saya tanya kenapa, kalau kita mau menyelesaikan riba Mas Ridwan itu harus total gitu. Jadi apapun, kalau saya berusaha total, apapun yang saya jual karena ini rumah ini yang penting saya bebas riba, nggak apa-apa. Saya sudah izin anak istri, apakah kalau dijual rumah gak masalah, yang penting bebas riba. Dan ternyata qadarullah ada salah satu ini, dia utangnya sekitar 2 miliaran, 2,5 miliar gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dia menjual, bukan rumahnya nggak kejual, tapi sisi itu properti lain, aset lain yang kejual gitu. Dan ketutuplah hutangnya gitu. Dan begitu pun saya. Saat ini saya memang kalau rumah ini nggak saya jual karena ini milik istri ya. Jadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan ribanya saya gitu. Tapi kantor saya, kos-kosan yang dulu saya perjuangkan, dulu pernah saya bangkrut ketika jadi kontraktor dan fabrikasi ya, bengkel, itu saya bermimpi, oh kalau punya kontrakan enak kali, kalau Anda krisis apapun tetap bisa jalan, dapat uang masuk. Akhirnya subhanallah 2-3 tahun kemudian rumah itu kebeli, saya punya kontrakan 500 meter, belum saya bangun sih, cuma saya renovasi doang gitu, jadi 14 kamar gitu. Dan sekarang pun itu saya jual, meskipun saya sayang banget karena itu bisa menghidupi biaya listrik, tagihan listrik, PDAM, dan yang lain-lain gitu. Jadi biaya-biaya rutin itu ditutup oleh kos-kosan itu, dan selalu penuh sob, karena harganya memang saya rendahkan gitu. Dan juga ternyata memang harus saya jual juga gitu. Dulu saya pengen villa, akhirnya saya punyalah villa sekarang ini. Villa dan restoran ya, luasnya 350 meter restorannya. Kalau villanya 2 kamar, pakai kolam renang gitu, plus parkirannya. Itu saya jual juga gitu. Terus saya punya kebun dulu, kebun yang pertama yang saya sayangi semua gitu. Kebun pertama sekarang lagi saya tanami durian gitu. Itu hampir 1 hektar di Tabanan. Itu pun saya jual. Tadinya mau buat saya retreat atau villa gitu di sana, karena ada beberapa villa juga di sana gitu. Jalannya juga sudah bagus. Itu pun saya akan jual. Jadi apapun yang bisa laku saya jual. Termasuk kantor saya sob, kantor Metro Kitchen, sampai rekan-rekan saya nanya semua, Mbak Sandra katanya, apa mau tutup ya kantor itu gitu. Jadi saya akan jual, saya iklankan kantor dan juga workshopnya gitu. Jadi ada pabrikasi situ, saya jual juga gitu. Jadi halam ya, mana yang laku silahkan gitu. Jadi itu yang saya lakukan, saya totality. Jadi
Hidup belajar untuk sederhana. Kalau menyelesaikan hutang tuh simpel sob sebenarnya. Belajarlah hidup sederhana apa adanya, dan jika kita biasa di atas terus tiba-tiba dihina kan sakit hati. Tapi kalau kita bisa merendahkan diri itu tidak akan sakit apapun gitu. Termasuk ke pasar pun itu kebiasaan saya sob. Jadi saya diajarkan oleh ayah saya, karena ayah saya itu memuliakan istrinya supaya istrinya tidak ke pasar, tidak capek-capean gitu, tidak becek-becekan. Dan dulu waktu kecil saya sering diajak. Makanya sekarang pun saya beli apapun gitu, termasuk buah-buahan gitu. Jadi saya tiap hari, berapa hari sekali saya ke pasar, istri saya nggak pernah ke pasar, saya aja ke pasar. Jadi itulah, belajar, dan saya juga bergaul juga sekarang di sini dengan orang-orang pasar di belakang segala macam-macam, ngobrol dengan orang mereka semua, sehingga saya tidak merasa terlalu sakit. So, ketika kita bergaul dengan orang kaya itu kan bawaannya kan gede-gedean, saya punya ini segala macam-macam. Ya itu dia. Saya punya Benelli pun itu, punya kayak Raptor itu mimpi saya, dan alhamdulillah Allah kabulkan dulu. Dulu saya doanya itu gitu. Saya pengen motor kayak motor Harley gitu loh. Cuman irit gitu loh. Jadi ya 250 cc lah gitu. Ternyata Allah kabulkan, ya segitu kabulkannya. Karena saya memang orangnya hemat sob. Saya tidak mau, bisa aja saya beli yang 500 cc itu, yang Harley kan ada tuh yang kecil tuh. Tapi ya buat saya 500 cc kegedean gitu, operasional. Ini aja udah berat segini. Kapan hari saya udah lupa bawa pakai standar, akhirnya jatuh bener-bener berat, gak bisa nahan gitu. Mudah-mudahan ini jadi membuat Anda bisa menginspirasi, belajarlah hidup sederhana. Dan ini mobil pun saya jual sob, ini mobil istri. Jadi mobil Outlander saya jual gitu. Kalau ini karena ini besar ya, supaya saya bisa ke Malang enak gitu di keluarga. Jadi Outlander pun saya jual. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau apapun saya jual, termasuk motor pun mungkin. Kalau untuk kehidupan ya, kalau memang perlu saya jual gitu. Terserah gitu. Jadi saya tidak ada lagi, dan saya yakin ya ketika kita berniat karena Allah dan menjual itu, saya yakin digantikan Allah 10 sampai 100 kali lipat. Nggak usah gak yakin, karena Allah itu maha kaya gitu. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, surat fajar itu luar biasa, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi gitu. Dan itu pahalanya itu sama dengan dunia dan seisinya gitu. Jadi kenapa kita harus takut tidak seperti itu? Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua, dan doakan semoga saya istiqomah dan hidup seperti ini. Saya meniru hidup seperti ini, saya kosan seperti ini, hidup seperti ini. Saya niru sahabat saya, ada tukang bubur, pertama mertua saya gitu. Mertua kenapa bisa kaya? Karena dia sederhana hidupnya. Cuman memang makannya harus ikan gitu. Jadi agak sedikit gimana kalau di makanan agak cerewet gitu. Tapi kehidupannya dia standar gitu. Sederhana banget gitu. Tidak neko-neko gitu. Dan ada juga rekannya dia, tukang bubur di bawah dia, seni juniornya itu. Kalau Anda ke Lenon itu ada bubur Pak Le itu saya kenal dia itu udah dari mulai dia jualan pakai mobil dulu, rombong dulu, mobil rombong itu di Lenon dulu. Sekarang saya sampai punya tempat sendiri segala macam-macam, dan cukup bagus lah, salah satu bubur yang enak di Bali. Dan bisa haji, bisa umroh, dan yang lain. Sampai sekarang hidupnya sederhana. Ke pasar kadang pakai motor dengan istrinya berduaan, sering ketemu di pasar dengan saya. Jadi hidup sederhana, kalau hidup apa adanya, hidup seperti gimana itu tidak menurunkan juga kualitas kita gitu. So, malah kita merasa terus bersyukur pada Allah. Demikian ya, saya kalau salah saya pasti banyak salahnya, saya gudang kesalahan. Kalau kurang saya gudang kekurangan. Kalau mau nasihatnya saya silakan, kalau mau berbagi ilmu saya dengan saya juga silakan. Demikian ya, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.